Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun, sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, ayat renungan kita pada pagi ini tertulis dalam Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Allah hendak meyakinkan orang yang akan menerima apa yang dijanjikannya, bahwa Dia tidak sekali-kali akan mengubah maksudnya. Itulah sebabnya Dia menambah sumpah pada janjinya itu. Dua perkara itu tidak dapat berubah, yaitu janjinya dan sumpahnya. Allah tidak dapat berdusta tentangnya. Oleh itu, kita yang sudah pergi kepadanya untuk mendapat perlindungan, sangat digalakkan supaya berpegang teguh kepada harapan yang ada di hadapan kita. Harapan kita itu seperti sauh yang menjadi pegangan hidup yang kuat dan aman. Harapan itu menembusi tirai bilik Maha Suci di rumah Tuhan di surga. Yesus telah masuk ke situ lebih dahulu daripada kita, dan Dia menjadi Imam Agung yang kekal seperti Imam Melkisedek. Saudaraku, sebagai orang percaya yang telah ditebus melalui karya keselamatan dalam Yesus Kristus, kita perlu memiliki keberanian untuk percaya kepada kepastian atas apa yang firman Allah katakan. Karena Allah telah mengikat dirinya sendiri dengan sumpah. Maksudnya Allah sendiri sebagai jaminan penuh, maka kita boleh berharap dalam seluruh kepastian firman-Nya. Pengharapan tersebut adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Karena Dia yang memberikan jaminan tersebut, tidak dapat menyangkali dirinya sendiri, di mana sifat Allah adalah tidak mungkin berdusta, maka kita dapat bebas dari seluruh kebimbangan. Tentu saja kita memerlukan iman percaya, yaitu iman yang aktif untuk dapat melihat janjinya digenapi dalam hidup kita. Tanpa iman seseorang, tidak akan mungkin berkenan kepada Allah, karena barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 6 ayat 11. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, jika hidup kita tidak dipenuhi oleh firman, maka kita tidak akan memiliki iman. Tanpa iman yang hidup dan aktif, mustahil untuk kita menerima mujizat. Hal berikut ini adalah urutan sederhana yang penting untuk seseorang dapat menerima mujizat. Yang pertama, tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Tinggal di dalam Kristus. Artinya, tinggal di dalam kasih dan kebenaran hati kita terbuka untuk menerima dengan lemah lembut firman-Nya. Pikiran kita harus terus diubahkan oleh firman. Sehingga, kita mengerti kehendak Tuhan, prinsip atau cara kerja dan nilai-nilai yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Roma 12 ayat 2.
Segala sesuatu adalah sangat mungkin bagi Tuhan untuk memberkati, menolong dan menghibur kita. Untuk menyembuhkan dan memulihkan kita, untuk membuat kita hidup berkemenangan dan berkelimpahan, untuk memampukan kita melakukan kehendak Tuhan, sehingga namanya dipermuliakan. Kalau ini kita semakin berakar dalam firman dan kasih-Nya, pasti kita tidak akan membatasi kuasa Allah dengan apa yang kelihatan. Hati dan pikiran kita menjadi sepakat dengan Tuhan. Yang kedua, meminta sesuatu menurut kehendak-Nya. Dan inilah keberanian percaya kita kepada-Nya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepada-Nya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada-Nya. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Roh Kudus akan membantu dalam kelemahan kita dan meminta apa yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Roma 8 ayat 26-27. Yang ketiga, meminta dengan penuh kepercayaan, tidak ragu atau bimbang. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Roh Kudus akan memberikan rhema di mana firman yang dimunculkan dalam hati dan pikiran kita menjadi hidup. Iman yang timbul dari rhema yang diberikan Roh Kudus adalah iman yang sangat powerful karena Tuhan sendiri yang akan menggenapinya dan mujizat pun terjadi. Perkara-perkara yang mustahil tidak pernah membuat Yesus bingung atau bimbang, karena Ia memiliki kepercayaan penuh akan kuasa adikodrati atau supranatural Tuhan. Sehingga, dengan penuh keyakinan akan apa yang akan Dia perbuat. Matius 21 ayat 21-22 mencatat, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Dia yang memegang kendali dan berdaulat atas segala sesuatu, maha kuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Yohanes 14 ayat 12 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Saudaraku, justru dalam kelemahan dan keterbatasan, kita sebagai manusialah yang dipakai Tuhan, untuk menjadi jalan bagi pernyataan kuasa dan kasih-Nya. Dan Dia menjamin bahwa janji-Nya ya, dan amin bagi orang yang mau percaya kepada-Nya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami.
Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.